mendapatkan dana pinjaman. Oh, kan. Gue kenal David, nggak terlalu mungkin lama itu tapi clickbait aja kan. iya, itu dia. Nggak terlalu lama tapi gue tahu tentu saja David punya penjelasan soal itu. Dan tadi lawyer udah menjelaskan bahwa itu adalah tanggung jawab perusahaan dan dari Musika Studio juga. Nah sekarang dari perspektifnya David mungkin bisa bercerita buat teman-teman wartawan untuk menyegarkan ingatan teman-teman. Kronologi sampai akhirnya David ada di titik ini. Ya, oke. Halo, selamat malam semuanya. Makasih udah meluangin waktu. Untuk sahabat Noah semua, masyarakat juga, sorry bahwa terjadi pemberitaan seperti ini, gitu ya, dan mungkin juga bikin kalian resah atau apapun itu, gitu. Saya terima kasih juga dukungannya, gitu ya. Jadi ada satu hari waktu itu saya bangun tidur gitu terus lihat pada support ya, gitu. Padahal kalian belum tahu masalahnya apa. Terima kasih banyak, itu sangat berarti, gitu. Kalau untuk klarifikasi kenapa baru hari ini, karena emang saya nyari waktunya dan memang saya bukan tipe yang langsung klarifikasi cepet-cepet gitu. Oke. Jadi kronologinya itu waktu itu ya sahabat saya minta tolong karena lagi ada pengerjaan di depan, which is saya udah cek juga, saya datang langsung ke pemaparan pengerjaannya bahwa mereka ada satu sebutnya project yang di depan yang bisa diambil gitu, memungkinkan. Kita udah ikut pemaparannya dan sebagainya, terus dia minta tolong ke saya itu karena perusahaannya juga sulit ya, dan ya saya tentunya juga cek dulu dong apakah bener nggak pengerjaannya gitu kan, gitu. Itu ada gitu ya, PT yang ngasih pengerjaannya juga ada. Ya udah, terus bersama-sama kami juga datang ke Lina gitu, dan saya berterima kasih sekali ya bahwa Lina mau bantu gitu. Dan semua datang bukan pengajuan pribadi saya, tapi emang datangnya bersama-sama sama tim ya, mereka yang menjelaskan pemaparan dan sebagainya. Terus ya hingga tercapai kesepakatan. Terus di tengah jalan memang proyeknya mundur, yang tadinya tinggal sebulan lagi tetap mundur dari complete project ya. Sedangkan kami juga berusaha memenuhi kewajiban ya untuk per bulan juga bisa bayarkanlah ke Lina gitu per bulan gitu. Nah di tengah jalan ternyata satu persatu bubar jalan nih di orang yang saya bantuin gitu. Saya dalam kapasitas saya sebagai komunikasi itu jadinya kemana-mana, jadi saya yang ketemu klien, nge-push segala macam gitu, karena waktu itu emang kondisinya ya intinya mereka bubar jalan lah, balik badan gitu dari saya, ya kan, mengatasi sendiri sebaik mungkin. Sudah ada pembayaran yang terjadi, tapi waktu itu juga harapan terakhir adalah bahwa proyek ini akan jalan. Gitu saya udah ditelepon juga untuk siap-siap. Ternyata pandemi, jadi waktu itu bulan Januari atau Februari ya, ditelepon, saya lupa lagi. Udah siap-siap jalan, saya sempat info ke Lina juga gitu. Harapan saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral ya. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya, yang kedua memang niatnya ya udah, sekalipun internal ngaco nih gitu, ternyata balik badan dari saya, ya udahlah saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu, dia pandemi, saya rasa semua orang sulit ya gitu, cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu, dan mau dari mana aja gitu saya coba handle sendiri. Nah begitu pandemi, proyeknya di cancel
saya dapat info bahwa nggak jadi jalan karena kedepannya nggak tahu kayak gimana dari Complete Project gitu kan. Mereka akhirnya mempending project ini gitu, dan di situ saya juga sempat yang stay itu cuman direktur utamanya, namanya adalah saudara Y ya. Itu saya push dong gitu, gimana nih, karena sebelum dananya masuk kami juga udah, saya terutama gitu, ini saya posisinya nolong kamu nih gitu, jadi tolong pastikan ini bisa dari mana ya kan, untuk kita memenuhi tanggung jawab ini. Lalu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mereka paparkan ke saya. Oke, terus di tiba pandemi ini waktu itu saya delegasikan komunikasinya juga sama saudara Y ini selaku direktur utama. Saya juga sambil terus tuh cari ke gimana caranya. Cuma ternyata emang sulit ya pandemi ini untuk cari pemasukan. Gitu. Terus dengan seadanya gitu, sebelum ini juga naik ke media, dari pihak saya juga sudah mediasi, seadanya banget gitu kita udah tawarin ya, kurang lebih mungkin setengah M gitu untuk ini dulu seadanya diterima gitu dari saya pribadi ya. Karena saya secara moral bertanggung jawab, saya merasa udah harus balik gitu. Ya tapi ya ditolak dari pihak sananya karena hitungannya mungkin lebih besar gitu ya gitu. Jadi pembayaran yang lalu plus yang terakhir kami tawarkan gitu, itu juga nggak cukup ya menurut mereka gitu. Saya mau kasih setengah M gitu ya, seadanya yang saya punya gitu. Ya makanya terjadi seperti itu gitu. Kalau masalah apakah saya menggelapkan dananya, enggak, karena dulu juga udah ada pembayaran gitu kan. Yang kedua, apakah nggak ada itikat untuk menyelesaikan meskipun itu bukan tugas saya sebenarnya. Saya juga kesel sih sama teman-teman yang saya bantu gitu, kenapa lu pada kabur gitu ya, pada hilang gitu, di telepon tuh nggak ada, terus dicari juga susah ya kan gitu. Pertanyaannya kenapa nggak dilaporkan lah. Saya juga pengen nyari teman-teman itu juga beberapa kali tuh, tapi posisinya sulit karena intern tuh nggak pakai, misalnya nih ada pemaparan beliaunya kan, saya nggak suruh tanda tangan paper bahwa awas lo ya direktur operasional, kalau lu nggak achieve gua laporin, kan nggak gitu. Kalau internal tuh ya udah gitu, pemaparan begitu ayo kita lakukan sebaik mungkin. Tiba-tiba bahwa mereka hilang gitu, wah itu shock juga tuh saya gitu. Tapi ya, meskipun begitu saya coba lakukan yang terbaik yang saya bisa deh untuk di pandemi ini, sebisa-bisanya balikin apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan gitu. Karena saya juga teman sama Lina gitu sih kira-kira kan. Oke. Wow, Phil, terus terang sebagai sahabat yang kenal baik David, gue jadi lega sekarang bahwa sebetulnya David itu sudah mengambil alih tanggung jawab perusahaan yang harusnya itu ditanggung bersama-sama. Direktur utama, direktur operasional harus saya rasa semua orang akan begitu sih kan, kalau maksudnya kan gini ya. Saya kalau permintaan maaf ke Lina udah sering lah gitu. Tiap kali dia juga nagih gitu kan, walaupun saya nggak nyalahin gitu ya. Saya juga bilang, aduh sorry ya, jadi susah gitu karena keadaannya teman-teman saya begini gitu. Tapi aduh, saya sangat berharap saya punya dana yang cukup untuk udah deh, Lin, yang penting lu nggak rugi gitu secepat mungkin. Tapi sulit gitu, jujur aja gitu, emang nggak mudah lah gitu. Luar biasa, kita ngerasain bagaimana sulitnya David demi membela sahabatnya ya, Lina. Makanya saya bilang ini kayak saya juga nggak marah kan kalau diberitain begini. Lina emosi ya itu oke lah. Kita harus mengerti bahwa kondisi juga mungkin sulit buat dia gitu, dan dia juga di tengah jalan, dia juga ada lagi diuji ya, maksudnya kena kurang sehat gitu. Dan saya justru sangat concern, ada saksinya kok teman-teman saya banyak gitu yang saya coba mintain tolong ya gitu. Oh iya, terus kemarin setelah ini rame ya kan, pengacara dari PTA ada yang tiba-tiba muncul gitu bilang saya pengacara dari PTA gitu kan. Bayangin aja bahwa PTA itu punya pengacara, saya sampai nggak dikasih tahu.
saya muncul lalu ketemulah dengan kuasa hukum saya kan gitu. Terus gimana? Nah, nggak ada yang prinsip, nggak ada yang prinsip ya. hanya memperkenalkan diri bahwa dia adalah pengacara dari PTH. Ya gitu keadaannya. Jadi apa namanya, dengan semua pemberitaan yang terjadi, saya pahami bahwa apa namanya mungkin terjadi salah paham. Meskipun kontaknya selama ini ke Yudi, direktur utama, karena menurut saya yang berkapasitas dalam perusahaan ya dalam kapasitas inilah apa namanya yang tepat lah ya, direktur utama gitu. Sementara saya fokus cari jalan secara pribadi gitu gimana ya. Dan mungkin terjadi salah pahamnya adalah disangkanya mungkin saya nggak cari, tapi banyak teman-teman saya juga yang jadi saksi bahwa sampai hari ini tuh saya masih mintain bantuan gitu, apakah itu saya minta kerjaan ekstra atau apapun itu yang bentuknya akhirnya saya bisa mengembalikan ini gitu. Yang menghasilkan gitu loh. Cuman ya karena kondisinya pandemi gini kan, jadi ya mereka juga kan sulit ya gitu. Jadi nggak semudah biasanya lah. Saya kira pembukaan dari David ini sudah ditangkap dengan teman-teman wartawan, sehingga opini yang tadinya berat sebelah itu kita bisa lihat secara jernih. Oke, sebelum saya memberi kesempatan kepada teman-teman wartawan, mungkin saya ke Mas Hendra ya. Tadi yang dijelaskan oleh David, artinya somasi yang dilayangkan oleh yang meminjamkan dana itu somasinya itu diarahkan ke PTA perusahaan itu atau ke atas nama David. Kenapa nama David yang akhirnya jadi membesar, jadi bola salju, seakan-akan semua tanggung jawab itu di diri David sendiri gitu. Padahal ini kan tanggung jawab perusahaan. Justru David sedang bekerja keras untuk menunjukkan sikap moralnya untuk membantu sahabatnya si peminjam dana tadi. Gitu. Silakan, Mas Hendra. Saya kurang mengerti ya, tapi kalau by data yang saya baca itu nama David secara pribadi, tapi bukan dilayangkan ke PTA. Yang semestinya yang bertanggung jawab adalah PTA. Saya kurang tahu kenapa kok dilayangkannya ke David, gitu. Karena saya selaku penerima somasinya. Artinya kan secara hukum formal, somasi itu salah alamat ya? Betul, somasinya salah alamat. Yang semestinya harusnya ditujukan ke PTA. Karena di dalam perjanjian disebutkan itu kapasitasnya selaku salah satu direksi. Dan uang pinjaman pun ditransfer ke rekening PTA, bukan ke rekening pribadi David. Gitu, Mas. Oke, saya tambah lagi, Mas. Artinya kalau ini salah alamat, harusnya David nggak perlu ribet. Kalau ini bukan sahabatnya yang minjemin dana, David nggak perlu ribet, karena ini harusnya tanggung jawab perusahaan. Dan dalam hal ini direktur utama. Gimana, Mas Hendra? Saya nggak tahu, mungkin setan yang bersemayam di dalam diri dia itu setan yang baik. Dan dengan itikat baiknya itu dia mencoba menyelesaikannya gitu kan. Karena ada tanggung jawab moral, ditambah hubungan David dengan Lina tuh sebenarnya baik, harmonis, baik. Karena sebagai seorang teman, ditambah lagi yang bersangkutan sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Jadi dengan itikat baik itu ya kemungkinan David bertanggung jawab secara moral ya, secara pribadi. Ini teman saya gitu. Karena gini kan, kalau saya simpel aja lah, saya kurang ngerti hukum jujur aja. Cuma saya simpel aja bahwa ya memang pada saat itu kan Lina juga membantu perusahaan ini gitu, itu karena lihat saya gitu loh, karena saya berteman dengan dia, dan ya secara moralnya oke deh, meskipun akhirnya terjadi miss dan lain-lain gitu, saya sebisa mungkin
tanggung jawab pribadi gitu. Cuma memang keadaan belum mengizinkan aja karena bukan yang nggak mau nyicil ya, karena saya dari pihak sana kan kebutuhannya adalah untuk dilunasi, dan belum nyampe gitu uang yang saya cari-cari gitu. Jadi ya makanya sampai sebelum ini jadi besar ke media, kami udah mediasi dan udah menawarkan juga seadanya, mungkin baru setengah M lebih dikit gitu. Itu bisa keterima dulu, paling nggak bisa berguna dulu deh gitu. Sisanya nanti dicicil, cuman pas atau mau gimana gitu kan, ya gimana baiknya gitu kan. Kondisi juga lagi pandemi begini, saya belum bisa kasih kepastian karena event-event sendiri juga kami banyak hilang ya gitu. Hilang. Jadi sorry deh, sebetulnya hari ini itu menurut aku tuh yang harus sampai ke masyarakat bukan soal angka itu, tapi tanggung jawab moral seorang David terhadap sahabatnya itu udah dipenuhi. Cuman sayangnya perusahaan tempat David ikut membantu bekerja sebagai direktur komunikasi itu ternyata melakukan istilahnya secara hukum itu one prestasi itu ya, Mas Hendra ya. Kalau di kita bahasanya ya kurang lebih seperti itu, Mas, one prestasi. Oke. Ya, one prestasinya perusahaan akhirnya David. Seniman itu sensitif. Saya paham banget bagaimana kerja seniman itu sensitif. Nggak boleh ada temannya terluka, dia ikut ngerasa terluka. Padahal cukup dengan memberikan doa saja sudah cukup. Tapi David turun tangan langsung. Itu luar biasa sih. Artinya ini kalau buat gue pribadi ini inspirasi buat kita ya. Kalau ada teman punya masalah ya membantu. Tapi yang harus kita luruskan juga adalah David sudah baik hati membantu untuk meluruskan, memperbaiki kinerja perusahaan, terus piutang yang harus dilunasi. Tapi sekaligus David juga harus memikirkan dirinya sendiri bahwa ada tanggung jawab lain sebagai musisi, harus bekerja. Gua rasa David sekarang ini udah jadi jarang bunyiin keyboard nih, piano. Ya. Oke, Iya sih. Ya, oke. Saya kira dari klarifikasi di awal ini introduksi udah lengkap ya menurut saya. Mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang giliran teman-teman wartawan untuk nanya. Ini kita mulai dari chat apa? Oke. Ini lisan ya. Nanya langsung ya. Oke. Dari Kang Edo. Ini Urban News. Kumaha Kang Edo, Daman? Alhamdulillah Pak Yesu. Iya, aduh makasih Kang. Ini wartawan senior nih ikut urun rembuk nih sama David. Mudah-mudahan nih makin jernih persoalannya. Silakan Kang Edo langsung ke David. Sebelumnya sih bukan Pak. Saya juga mau meluruskan sebetulnya. Jadi pemberitaan yang muncul seminggu, 2 minggu terakhir ini sebetulnya itu cuma dari satu sumber, yaitu pihak pelapor gitu ya. Jadi sebelum sampai di klarifikasi ini, ya yang muncul pemberitaan ya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kan biasalah, ketika mereka meliput, ya udah satu sumber walaupun sebetulnya ada perimbangan. Cuma problemnya ketika kita a good side mungkin dengan pihak terlapor dalam hal ini David, kan agak kesulitan juga gitu menghubunginya. Jadi kalau pemberitaan ini yang mencuat itu adalah di satu sumber, ya harap maklum aja gitu. Dan hari ini cukup tercerahkan bahwa ada sebuah perimbangan berita yang bisa diklarifikasi. Sebenarnya klarifikasi ini dibutuhkan satu hari, tapi nggak apa-apa.
Kemarin kita justru sibuk untuk cari solusi yang terbaik buat Lina. Tapi alhamdulillah ya ada sebuah pencerahan, paling nggak ada perimbangan berita yang nanti buat kita teman-teman. So kronologisnya kayak gini. Jadi hari ini sebetulnya terima kasih David mau bicara. Terima kasih Kak. Karena itu yang dibutuhkan untuk buat saya pada prinsipnya sih cepat selesai lah, cepat beres. Ya. Mudah-mudahan Mas Benyo iya. dari musika juga bisa, manajemen juga bisa membantu biar tetap bergerak, berjalan, gitu kan. Karena nyawa separuh nyawa David juga ada di Noah nih, jangan sampai keleleran gitu. Jadi saya klarifikasi juga bahwa pemberitaannya kemarin sebetulnya ya bersumber dari satu sumber aja, laporan. Sehingga kita juga tidak ada kabar pusat untuk ke David karena saat itu David agak sulit juga dihubungi. Termasuk juga hari ini, kemarin juga kita coba kontak-kontak musika, manajemen. Ini gimana nih? Oke, itu aja Pak Budi. Cepat selesai, cepat beres. Ya. Amin. Iya, terima kasih banyak Kang Edo. Jadi Kang Edo memberikan support lah, dan dari satu media memberitakan tapi jadi mendunia gitu ya, jadi mengindonesia. Oke, ini Woro Anggi, Mbak Woro Anggi. Oke, Mbak Woro, silakan. Mbak Woro dari media mana? Halo, dari Gosport RCTI, Bang. Oh, Gosport, ya. Silakan. Ya. Mungkin ini sebelumnya selamat malam ya, Bang Benyo, Bang Budi, dan Bang David juga. Ya. Ini aku mau nanya lebih dalam lagi. Mungkin tadi kan ada beberapa mungkin perjanjian ya sebelumnya yang dilakukan sama Mas David dan Mbak Lina juga. Mungkin boleh dijelasin sedikit perjanjiannya itu apa aja, dan ini terus terjadinya tahun berapa? Mungkin ada jaminan juga di situ, dan mungkin total sudah berapa kali bayar cicilan nih? Berapa nominal yang sudah dibayarkan dan sisa berapa? Ya, Mas Hendra ya. Mas Hendra yang memberikan jawabannya, karena ini pertanyaan apa namanya? Ini materi hukum nih. Kebetulan perjanjiannya saya pegang. Perjanjian ada 2, terjadi di Januari 2019 dan Februari 2019. Isinya tentang titipan atau pinjaman uang kepada pihak kedua. Dalam hal ini Saudara David selaku salah satu direksi PTA, dan kesepakatan dananya ditransfer ke rekening PTA. Mengenai nilai berapa yang sudah dikembalikan, yang memiliki data itu adalah Direktur Keuangan dan Direktur Utama PTA. Karena apa? Karena David tidak memiliki kapasitas atau kewenangan tentang keuangan. Itu Mbak Woro. Artinya nominal yang 1,5 M tadi memang pure uang dari Mas David pribadi gitu ya, tanpa menyangkut pautan di PT? Betul. Secara pribadi, itikat baik secara pribadi yang terakhir yang kita komunikasi. Sebelum ini. Mungkin tambahan dikit buat Mas David, boleh diceritakan dong Mas David tuh pertama kali kenal sama Lina ini sendiri di mana sih Mas, dan seberapa dekat hubungan persahabatannya? Dan itu kan nominalnya 1,1 M, boleh dikonfirmasi lagi ya Mas ya? Takut salah nominalnya. Oh, oke. Saya dikenalkan oleh seorang teman saya namanya Andre, dan ya udah kita Andre yang berteman baik dengan Lina. Saya juga dikenalkan dalam konteks memang ada proyeksi ini gitu, dan membantu si PTA ini gitu. Dan seiring waktu, karena kami kan meeting sering ya, jadi kita juga report bahwa oke, proyeknya mundur, kita ada upaya-upaya untuk begini, untuk ini, jadi meeting bareng lah apa gitu, selalu juga dengan
direksi ya yang lain gitu. Jadi ya jadi teman baik lah gitu. Selain emang ya bahwa terjadi dispute begini saya juga tidak harapkan sih gitu. Boleh konfirmasi nominalnya mungkin Mas? Yang dipinjamkan? Katanya kan 1,1 M. Apakah benar atau seperti apa? Mas Hendro yang jelasin angkanya Iya, itu, Mas. Mas Hendra juga. Iya, karena itu kan angka. Karena nggak tahu hukumnya Mbak, jadi ya Hukum gitu, ya, tidak salah. Oke. Takutnya nggak apa. Di data sesuai tanda terima itu ada 2, yang satu nilainya 500 juta, yang satu nilainya 500 juta. Itu yang ke rekening. yang ke rekening PTA. Mas Hendra, ini sempat ada katanya cek yang diberikan ke David tapi nggak bisa dicairkan. Itu mungkin bisa dijelaskan nggak Mas Hendra? Titipan cek itu yang berkapasitas menandatangani cek adalah seorang direktur utama. Jadi seorang direktur komunikasi tidak memiliki kewenangan menandatangani cek. Itu. Artinya memang tidak bisa dicairkan karena itu ya Mas Hendra? Saya kurang tahu ya bisa dicairkannya karena apa. Itu cek dari ceknya direktur utama saya, bukan saya. Saya tidak tahu itu di perbankannya seperti apa, saya kurang tahu tentang permasalahan itu. Tapi kalau untuk mengeluarkan cek bukan kapasitas seorang David, tapi kapasitasnya seorang direktur utama. Dan yang membuka rekening di perusahaan di salah satu bank di Indonesia itu atas nama PTA ini juga bukan David, tapi jajaran direksi yang lain. Oke, Mawaro, Ya mungkin terakhir Mas Budi, maaf. Mungkin benar nggak sih Mas David pernah dihubungin sama Lina sampai ke Bandung juga katanya tapi nggak ada respon? Oh enggak, saya itu bilang sama Lina, kan direktur utama saya ya, yang saya delegasikan ke direktur utama saya untuk komunikasi, ya kan, sambil saya cari jalan terus juga secara pribadi, sambil direktur utama saya juga yang lebih mengerti soalnya di lapangannya bagaimana ya kan. Nah Lina juga kenal, maksudnya mereka biasa berkomunikasi juga gitu loh maksud saya. Jadi kalau ternyata kemarin sempat dihubungi itu memang HP saya itu hilang beberapa waktu yang lalu dan itu memang benar. Jadi tas saya diambil waktu itu saya lagi makan, tas saya diambil tapi itu sedang saya sudah lapor waktu itu nggak ada hubungannya sama ini. Saya sudah lapor untuk minta pihak kepolisian untuk men-trace di mana gitu. Karena emang bagi saya data-data perusahaan di HP itu gitu loh. Gitu. Dan itu bisa jadi pembelaan mungkin buat saya kalau ada apa-apa. Tapi kan saya tidak berharap begitu. Intinya jadi mungkin pada saat itu terjadi ya, itu jadi nggak bisa dihubungin karena nomor yang itu ketika saya mau urus ya, jadi ke SIM card yang saya baru misalnya urus beberapa hari misalnya dari pihak kepolisian kan tunggu dulu karena lagi di trace gitu loh. Jadi oke, sementara ini ya mungkin pada saat itu terjadinya nggak bisa menghubungi. Cukup Mas Budi. Oke. Waduh, orang kamu nanyanya kayak hakim ya. Maaf ya Mas Budi, makasih. Terima banyak Mas David. Padahal kasusnya belum sampai ke pengadilan. Untung David baik hati mau jawab. Oke, terima kasih. Yang pasti kita ingin mengklarifikasi. Oke. Ini insert live. Oke, next. Insert live siapa? Insert live silakan. Mas, Mbak. Halo. Halo. Selamat malam dengan Vivi, Mas David, Mas Benyo, Mas Budi, dengan Mas Hendra, selamat malam. Oke, Mas David, sebelumnya yang mau saya tanyakan ini kan hubungan kalian berdua adalah sebagai teman baik. Ketika akhirnya permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, ada sebuah kekecewaan nggak sih di Mas David? Atau mungkin
yang kedua pertanyaan saya, mencoba untuk jalur damai lagi nggak ke pihak Lina? Mungkin solusinya akan seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kekecewaan ada lah sebagai manusia ya, karena selama ini juga coba untuk melakukan pembayaran ya, baik saya secara pribadi atau saya nge-push perusahaan gitu untuk beres ini gimana nih gitu kan. Sementara saya bingung juga gitu bahwa mereka ninggalin saya kan, si perusahaan itu, tapi saya ngejar-ngejarin gimana caranya nih gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, semua saya pahamin bahwa orang kan pasti punya situasi sulit masing-masing gitu. Yang pasti bagi saya ya terakhir ya, sebelum ini juga jadi besar ke media atau sebelum LP ya pelaporan, bahkan udah ada mediasi dan udah menawarkan solusi dari apa yang saya punya deh, ada segini dulu gitu. Yang setengah M lebih itu ya, itu benar-benar ada-adanya dulu untuk situasi pandemi begini gitu ya. Dan dari saya pribadi gitu, mudah-mudahan bisa berguna dulu lah istilahnya gitu. Tapi bahwa setelah itu ditolak pada saat itu dan malah jadi LP ke saya pribadi ya sudah lah, saya pikir gitu. Cuman ya, sampai saat ini juga masih mediasi juga baik gitu, sampai saat ini, dan menuju ke titik terang gitu. Sebenarnya saya tahu Lina juga mungkin gini, Lina juga bingung kan mau ngejar yang perusahaan itu kemana, orang saya aja juga bingung mau nyari kemana tuh orang-orangnya. Ya jadi ya mungkin dikesayain dulu gitu biar rame, biar jadi attention, biar orang-orang itu bisa inilah gitu ya, bisa bertanggung jawab gitu. Maksudnya Lina saya yakin begitu, dan apa namanya ya mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Oke. Dibilang Mas David sebagai salah satu personil band papan atas nih ternama di Indonesia. Ketika akhirnya namanya bermasalah di ranah hukum, seberapa berpengaruh untuk nama baik seorang David Noah sih? Apalagi ini harusnya media yang jawab. Penggelapan uang ya, tuduhan. Iya, kan media yang bikin gitu kan, tidak. Harusnya media yang jawab dong, jangan saya. Tapi nggak punya kapasitas menilai itu loh dia. Mungkin berpengaruh nggak sih ke pekerjaan atau mungkin ke lingkungan setelah pemberitaan ini naik mungkin? Nah, itu yang jawab di musika harusnya. Nah, udah, Mas Benyo gimana? Ya tentunya dengan ya semua pemberitaan yang negatif itu tentunya akan punya dampak yang nggak bagus juga ke perusahaan dan ke band-nya gitu kan. Memang dengan adanya kondisi ini, semua klien dan semua yang berhubungan sama kita semua nanya kondisinya kenapa ada yang seperti ini. Nah, cuman kan kita jawab bahwa ini kita lagi coba untuk jelaskan dulu secara detailnya agar apa yang kita lakukan malam ini juga adalah salah satu cara kita untuk bisa membuat para klien kita atau para yang berhubungan sama kita untuk ngerti duduk persoalannya seperti apa. Tapi bahwa itu mempunyai pengaruh yang cukup tidak bagus terhadap partnernya, terhadap bandnya dan terhadap kita pasti. Dan ini yang kita sayangkan dan semoga mudah-mudahan ini bisa cepat selesai dengan cara yang terbaik. Dan David juga sudah bekerja keras untuk memperbaiki nama baik perusahaan yang di sana, sekaligus nama baik musika. Walaupun itu bukan sebenarnya tanggung jawab. Iya. Ya, David ini semua ringan dia. Sekarang ini Mbak ngerasain. Ya sekarang zaman pandemi gini kan entertainment bisnis yang paling kena ya dampaknya. Iya, benar. Gitu. Jadi saya sih tadinya berharap banget kalau ini tidak pandemi ya. Saya optimis lah. Secara moral saya bisa paling nggak selesaikan ini pribadi ya. Iya. Tapi lihat kondisi begini, manajemen juga tahu lah gimana susahnya gitu. Ya jangankan ngomong kami lah, semua kok gitu. Semua. Dan saya kalau dibilang nama jadi gimana? Yang saya tahu, saya sudah lakukan yang sebaik yang saya bisa untuk secara moral juga bertanggung jawab. Oke, David cukup ya, Mbak. Kita ganti lagi ke Uki.
Paragraf. Halo. Halo, Woi. halo Kang Budi. Ya, kumaha nih? Alhamdulillah sehat Kang. Jangan berat-berat pertanyaannya. Enggak, biar berimbang aja Kang. Nah, Biar kita ngelurusin. silakan Ji. Ya gini Bang David, mau nanya itu mediasi yang sudah ditawarkan uang 500 juta seada-adanya itu per kapan kalau boleh tahu dulu nih Bang David? Berapa ya? 31 Juli 2020. Oh ya, saya tanggal tuh agak lupa-lupa. Jadi Tanggal berapa Mas Hendra? Pikir? Hah? Kayaknya 31 Juli nih, kalau kata Pak Hendra. Itu komunikasinya di 31 Juli 2021 melalui mediator teman kita juga yang menjalin komunikasi dan silaturahim yang sangat baik ya, sangat baik. Ya kita tawarkan solusi-solusi lah untuk menyikapi itu jauh sebelum ada pemberitaan ataupun laporan. Jadi komunikasi itu sudah ada di tanggal 31 Juli 2021. Nah, 31 Juli sudah melakukan mediasi, namun apa sih yang mungkin Kang David juga mengetahui gitu, apa yang membuat tiba-tiba nama Lina muncul, terus katanya mengatakan bahwa Kang David tidak dihubungi tidak bisa, padahal muncul di pertengahan Agustus yang itu seminggu Nah, itu saya nggak ngerti ya. Ya Itu saya nggak ngerti, makanya. ke kita. Bukan ke kita dong, pertanyaannya. Nggak, maksudnya apakah waktu mediasi itu dari Linanya sendiri sudah membulatkan tekad untuk ya udah kalau nggak bisa bayar saya akan laporkan kan? Oh, dia oke. melakukan Jadi laporan. memang ya mintanya dilunaskan ya. Cuma jumlahnya ya besar sekali dan maksudnya yang pembayaran sebelumnya juga yang oleh itu oleh perusahaan lah, oleh itu juga dianggapnya mungkin nggak ada gitu kan, dianggapnya nggak ada terus minta dilunasin semua gitu, which is itu untuk saat ini sejujurnya di luar kemampuan saya. Nggak ada. Nah, lalu Kang Hendra sendiri langkah apa nih Kang? Berarti kan sudah ada mediasi tapi tidak diungkap oleh dari pihak Lina sendiri. Nah, ini kedepannya akan seperti apa? Apakah Kang David akan menyerahkan duit 500 juta seada-adanya atau bagaimana nih ke depannya? Karena ini kan udah liar banget ya kata Kang Benny juga. Jadi mediasi yang dilakukan sebelumnya tuh melalui by phone ya, by phone maupun WA. Dan alhamdulillah saya sudah bertemu dengan pengacara dari pihak Lina, saya sudah bertemu dan saya sudah berbicara. Intinya kami sepakat ke musyawarah mufakat gitu, menuju perdamaian. Karena awalnya baik, akhirnya harus baik-baik juga gitu. Seperti itu. Jadi pembicaraan secara langsung berhadapan itu sudah terjadi. Gitu. Oke. Nah terakhir Kang David, kalau untuk bisa memilih Bu Lina sendiri itu, apakah memang dia dipilih sebagai investor atau seperti apa nih dalam urusan proyek ini? Ya pendana lah ya, pendana gitu. Sebenarnya saya ini nggak ngebahas bahwa saya juga membantu teman-teman di PTA ini awalnya oleh dana saya sendiri juga ada, cuman saya kan nggak ngitung kerugian saya lah. Yang apa namanya sebagai pendana gitu. Waktu itu saya ngobrol sama ada temannya Lina kan, gitu. Beliau juga mungkin mau cari solusi buat saya gitu, dan dia bersyukurnya waktu itu Lina juga apa namanya mau membantu gitu. Oke. Ya, cukup ya. Ini ada satu lagi nih, karena ini saya mau baca yang teks nih, ada yang nanya. Ini ada Hafid dari Halo Celebrity. Halo Celebrity. Hafid mana? Ya, halo. Halo. Ya, Halo Celebrity. Ya, saya Adi Mas dari Halo Celebrity. Sebenarnya tadi pertanyaannya udah dijawab, cuman satu lagi aku pengen nambahin, dengan ada kejadian ini jadi kapok nggak sih Mas David? Kapok apa nih?
Kapok gini, kapok kerja di perusahaan di luar musik gitu. Kapok apa Mbak? Dalam berbisnis jadi kapok nggak Mas David? Karena kejadian ini, karena Mas David kan rela-relain bayar pakai uang yang pribadi 5 juta. Oke, gini, pada dasarnya karena saya mainly-nya adalah musisi, ya. Nah, waktu itu niatnya bantuin teman, nyariin jalan keluar buat perusahaannya teman gitu ya, maksudnya awalnya. Dan mungkin ya jadi pelajaran juga bahwa apa namanya, ya mungkin teman yang dibantu bisa malah ngorbanin gitu. Tapi ya kalau untuk Lina, ya saya sekali lagi deh minta maaf dan semoga apa namanya bisa membantu deh solusi yang ditawarkan sebisa kami. Oke. Ada langkah apa? Melaporkan balik juga nggak ke pihak Laporkan balik untuk pencemaran nama baik terhadap Mas David karena dibilang apa bahwa apa tidak makanya ada klarifikasi seperti ini kan, itu bisa biarin publik yang menilai. Kalau untuk lapor balik, kira-kira kalau saya pribadi berpikir adalah tidak pada tempatnya kalau saat ini. Kenapa? Pertama, memang hubungan kami baik ya, pertemanan saya sama Lina baik gitu. Dan yang kedua juga Lina juga sedang menghadapi situasi sulitnya sendiri dengan setiap orang, terutama dalam hal ini Lina gitu, dengan kesehatan dan sebagainya. Jadi untuk pertimbangan itu dan untuk supaya semua jadi baik lagi gitu kan, gitu enggak masalah itu. Oke. Ya, cukup ya. Cukup, makasih Mas. Ya, sama-sama. Saya kira tadi sebetulnya David itu pertanyaan yang terakhir itu udah menyimpulkan semuanya bahwa David meminta maaf terhadap sahabat baiknya Lina dan juga tadi berterima kasih karena mau menunggu upaya yang dilakukan oleh David saat ini yang akhirnya harus mengambil alih peran perusahaannya. Padahal sebetulnya itu adalah tanggung jawab perusahaan. Baik, ini ada pertanyaan. Ya, udah cukup ya. Oke, teman-teman wartawan, saya kira ini akhir dari klarifikasi kita. Sebelum kita tutup, saya ingin minta closing statement dari Mas Denya. Ada? Nggak ada? Oke, dari Mas Endra, sebelum David. Cukup Mas. Cukup ya? Nggak ada lagi ya? Oke, David mungkin bisa memberikan closing statement yang saya harap closing statement ini jadi judul berita teman-teman. Waduh, saya bingung. Kalau lirik sih gampang Mas, pikirnya kalau closing statement apa ya? Aduh. Ya, saya sih berterima kasih lah ke teman-teman media sekali lagi udah udah meluangkan waktunya dan doakan semoga semua baik. Untuk saudari Lina ya, untuk Lina semoga yang baik-baik datang buat kamu dan semua bisa berjalan sangat baik gitu. Bukan hanya masalah ini, tapi apapun pergumulan yang dihadapi gitu. Saya yakin pasti ada jalan keluarnya. Ya. Oke. Sip. Pertanyaan pamungkas dari saya sebelum saya tutup konferensi pers hari ini. Apakah selama menghadapi kondisi ini dan ikut ngurusin sampai semua detil perusahaan harus dibahas David sendiri, apakah ada lagu yang lahir dari David? Kalau ada? Nggak ada kalau tentang ini sih. Ya. Saya tuh udah bayangin aja ya, saya dari bidang disebutnya direktur komunikasi. Lalu tiba-tiba semua balik badan, saya harus ketemu klien, ngurusin mati ini. Jadi saya belajar instan nih. Itu jujur ya, jadi dalam kondisi itu kayaknya lumayan jauh dari lirik lagu. Oke. Teman-teman, saya kira inilah ujung dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, menginspirasi Indonesia, tapi yang paling penting adalah membuat keseimbangan informasi. Bahwa versi yang kemarin itu adalah versi A dan ini adalah versi B. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia, khususnya penggemar Noah, bisa memberikan pandangan objektifnya bahwa bagaimana posisi seorang David, idola kalian. Mudah-mudahan David tetap semangat. Saya kangen sama karya-karyanya.
kangen pengen lihat David main piano, saya ada di sampingnya itu. Terima kasih banyak David, sebagai sahabat, saya bangga David adalah orang yang mau berbesar hati untuk menghadapi kondisi ini. Terima kasih banyak, David. Lo telah menginspirasi kita semua, menginspirasi Indonesia. Mas Hendra, terima kasih Mas sudah mendampingi David sebagai lawyer, dan juga Mas Beno. Gila, kita tetap setia. Baik, kawan-kawan semuanya yang sudah nanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat Indonesia. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian acara kita sudah hingga di sini. Saya Budi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.